Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 4 Agustus tahun 2025 adalah peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney, Imam. Yohanes Maria Vianney lahir di desa Dardilly, dekat kota Lyon di Prancis, pada tanggal 8 Mei tahun 1786. Kedua orang tuanya hidup dengan sederhana, namun menunjukkan teladan hidup Kristiani yang kuat kepada Yohanes. Ia sering dianggap remeh karena kelambanan dan kebodohannya. Namun, hal itu tidak membuatnya patah semangat. Dengan doa dan kerja kerasnya, ia mulai berkembang perlahan-lahan sehingga dapat menamatkan pendidikannya sampai di seminari tinggi. Kehidupan rohaninya lah yang membuat ia ditahbiskan menjadi seorang imam pada usia 30 tahun. Yohanes pun ditempatkan di sebuah paroki terpencil dan terbelakang di Prancis, yaitu paroki Ars. Di sanalah ia membuat pembaruan yang begitu besar bagi paroki kecil ini. Begitu banyak orang yang datang, bahkan dari luar Ars, untuk mengaku dosa kepada pastor ini karena kesalehan dan ketajaman kata-katanya. Ada kalanya pastor ini tinggal 18 jam sehari untuk mendengarkan pengakuan dosa. Ia pun dikaruniai karisma untuk mengetahui berbagai hal sebelum terjadi. Yohanes Maria Vianney mendampingi umatnya di Ars sampai maut menjemputnya pada tanggal 3 Agustus tahun 1859. Pada tahun 1925, ia dinyatakan sebagai santo oleh Paus Pius XI dan diangkat sebagai pelindung surgawi bagi para pastor paroki. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Bilangan bab 11 ayat 4b sampai 15. Sekali peristiwa dalam perjalanannya melintasi gurun pasir, orang-orang Israel berkata, "Siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat akan ikan yang kita makan di Mesir tanpa bayar, akan mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tiada sesuatu pun yang kita lihat kecuali mana. Adapun mana itu seperti ketumbar, dan kelihatannya seperti damar bedola." Orang-orang Israel
berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dengan lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar. Rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga mana di situ. Musa mendengar keluh kesah bangsa itu, sebab orang-orang dari setiap keluarga menangis di depan pintu kemahnya. Maka bangkitlah murka Tuhan dengan sangat, dan hal itu dinilai jahat oleh Musa. Maka Musa berkata kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia dalam pandanganmu? Mengapa engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini? Akukah yang mengandung atau melahirkan bangsa ini? Mengapa engkau berkata kepadaku, pangkulah dia, seperti seorang inang memangku anak yang sedang menyusu? Bimbinglah dia ke tanah yang kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyangnya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Jika engkau berlaku demikian kepadaku, sebaiknya engkau membunuh aku saja. Jika aku mendapat kasih karunia dalam pandanganmu, janganlah kiranya aku mengalami malapetaka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Sekali peristiwa setelah mendengar berita pembunuhan Yohanes Pembaptis, menyingkirlah Yesus. Dengan naik perahu, ia bermaksud mengasingkan diri ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mereka tidak perlu pergi. Kalian saja memberi makan mereka." Jawab mereka, "Pada kami hanya ada 5 buah roti dan 2 ekor ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari."
Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Setelah itu, ia mengambil 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Sambil menengadah ke langit, diucapkannya doa berkat, dibagi-baginya roti itu, dan diberikannya kepada para murid. Para murid lalu membagi-bagikannya kepada orang banyak. Mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian, potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan sampai 12 bakul penuh. Yang turut makan kira-kira 5.000 orang pria, tidak termasuk wanita dan anak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1. Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar dalam rumah-rumah ibadat, dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta kelemahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah keutamaan sikap sederhana. Renungan hari ini didasarkan pada bacaan yang berasal dari rumusan umum peringatan Santo Yohanes Maria Vianney yang berbicara tentang ketergerakan hati Yesus, yaitu dari Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1. Dikatakan di sana bahwa Yesus tergerak oleh belas kasihan. Kedatangan Yesus memang terarah kepada keselamatan, pertama-tama untuk orang-orang miskin dan mereka yang terpinggirkan dan tidak diperhitungkan, termasuk mereka yang tidak mendapatkan pertolongan, yakni mereka yang sakit dan yang lapar, mereka yang lelah dan terlantar, bagaikan domba yang tidak bergembala. Kepada mereka itulah Yesus memberikan terbanyak perhatiannya yang dalam pewartaan dan pelayanannya. Lebih daripada itu, datang untuk orang-orang berdosa yang perlu pertobatan dan bukan kepada orang-orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Hati Yesus ada bagi orang kecil, karena merekalah yang memiliki hati yang terbuka kepada Allah,
hati yang terbuka kepada keselamatan. Inilah misi keselamatan yang dibawa Yesus. Dan itulah yang pertama-tama harus menjadi misi keselamatan yang diembankan kepada gereja sepanjang masa dan tak pernah berubah. Karena itu Yesus berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit." Yesus menyadari bahwa Ia adalah Anak Allah yang datang dari Bapa untuk membuat keselamatan itu nyata dan konkret bagi manusia. Yesus juga tentu menyadari bahwa Ia adalah jalan kepada Bapa, dan karena itu misi ini tidak boleh berhenti pada periode kehadiran Yesus saja di dunia ini. Karena itu, Ia membutuhkan orang-orang yang nanti akan melanjutkan misi keselamatan itu. Ia mengajak orang-orang untuk mengambil bagian dan terlibat, bukan secara pribadi saja, tetapi dalam satu kelompok, bukan dalam kekuatan kecil, tetapi dalam kekuatan besar, untuk melanjutkan karya keselamatan ini. Karena itu, Yesus memanggil ke-12 murid-Nya untuk menjalankan misi itu. Melengkapi mereka dengan kekuatan yang berasal daripada Allah, Yesus memberi mereka kuasa untuk mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta kelemahan. Saudara-saudari terkasih, Santo Yohanes Maria Vianney yang kita peringati pada hari ini adalah saksi iman akan kesederhanaan dan kekecilannya. Ia bukanlah seorang imam yang cerdas, bahkan hampir tidak diterima untuk ditahbiskan menjadi imam. Tapi dia sederhana dan rendah hati, baik hati dan suci. Karena itu, ia tidak ditugaskan untuk melayani di paroki-paroki besar, tetapi karena kesederhanaannya, ia ditempatkan di paroki yang amat kecil. Ia bekerja sebagai pastor paroki dan dikenal banyak orang pada waktu itu dan mempertobatkan begitu banyak orang. Orang awam datang kepadanya untuk pengakuan dosa, tak terkecuali imam dan uskup. Bus menuju Ars, di mana dia berada, meningkat pesat jumlahnya, dan hotel-hotel di sekitar tempat itu dibangun hanya untuk menampung orang-orang yang datang kepadanya. Pastor ini seperti tak malu dipandang kecil, seperti Yesus yang tak diterima di kampung halamannya. Seperti Yesus, tergerak hatinya untuk kebutuhan banyak orang, ia melayani tanpa mengeluh, tak kenal lelah, melayani banyak orang seperti domba tanpa gembala, walaupun hampir tak mendapatkan waktu untuk beristirahat. Tetapi hanya kesederhanaannya, bukan kecerdasannya, yang mempertobatkan orang. Hanya kerendahan hati dan kesuciannya yang mengubah hidup orang-orang pada zaman Revolusi Prancis yang tidak beragama. Dunia diubah dan dipertobatkan bukan karena popularitas, ketenaran dan kemegahan, kehebatan dan kekayaan kita, bukan juga karena kecerdasan, tetapi karena kerendahan hati, kesederhanaan dengan menjadi pelayan bagi sesama kita. Marilah
kita memohon kepada Tuhan agar memberi kita semangat kesederhanaan dalam hidup kita hari demi hari. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.